Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Musafar dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan membawakan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Materi yang pertama yaitu Sejarah Peradaban sebagai Ilmu Pengetahuan. A. Pengertian sejarah peradaban Islam. Sejarah dalam bahasa Arab, tarikh atau dalam bahasa Inggris history adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan kronologi berbagai peristiwa. Definisi umum dari sejarah adalah masa lampau umat manusia. Dalam sejarah terdapat rekonstruksi masa lalu yang dapat menggambarkan penggalangan peristiwa masa lalu, mengaitkan antara peristiwa-peristiwa yang telah terjadi guna mencapai kebenaran sejarah dan memahami maknanya, serta rumusan-rumusan sebab-sebab munculnya peristiwa dan tentang periodisasi peristiwa tersebut. B. Pengertian ilmu pengetahuan. Istilah ilmu pengetahuan merupakan penggabungan dua kata yang bermakna pengetahuan ilmiah. Istilah ilmu merupakan terjemah dari bahasa Inggris science, berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata scare, yang berarti mengetahui, to know, dan belajar, to learn. Maka ilmu dapat berarti usaha untuk mengetahui, mempelajari sesuatu yang bersifat empiris dan melalui suatu cara tertentu. C. Sejarah peradaban Islam sebagai pengetahuan. Berpijak dari pengertian-pengertian di atas, maka bisa didapat sebuah hubungan antara sejarah peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Sesuatu yang bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yaitu memiliki objek yang jelas, memiliki metode tertentu, disusun secara sistematis menggunakan pemikiran yang rasional, kebenaran bersifat objektif, dan memiliki tujuan. Materi kedua yaitu pengertian dan metode sejarah peradaban Islam. Pengertian sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang ranting, bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Seirama dengan kata sejarah adalah silsilah, kisah, hikayat yang berasal dari bahasa Arab. B. Metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. 1. Metode penggalian sejarah. Penggalian sejarah pada umumnya menggunakan metode lisan, observasi, dan dokumenter. 2. Metode penulisan sejarah. Adapun dalam penulisan sejarah, demikian pula sejarah peradaban Islam, metode yang dapat digunakan adalah metode deskriptif, komparatif, dan analisis sintetis. C. Ilmu dasar sejarah. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh ilmu sejarah terbagi menjadi dua, yaitu ilmu-ilmu dasar sejarah auxiliary disciplines dan ilmu-ilmu bantu sejarah auxiliary science. Adapun ilmu dasar sejarah meliputi paleografi, diplomatik, epigrafi, kronologis, sigilografi, heraldi, numismatik, dan genealogi. D. Ilmu bantu sejarah. Sejarah peradaban merupakan uraian sistematis dari segala sesuatu yang telah dipikirkan dan dikerjakan dalam lapangan peradaban waktu yang telah lampau. Materi ketiga yaitu Arab pra-Islam, sistem politik kemasyarakatan, dan sistem kepercayaan dan kebudayaan. Yang pertama yaitu sistem politik kemasyarakatan bangsa Arab pra-Islam. 1. Kondisi politik. Sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuatan besar politik yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Byzantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruh oleh dua hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Byzantium dan Persia, dan persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. 2. Kondisi masyarakat. Pada masyarakat, Arab pra-Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan
atas batas teritorial. Yang pertama yaitu penduduk kota Al-Hadara yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arab seperti Mekah dan Madinah. Yang kedua, penduduk pedalaman mengembara dari satu tempat ke tempat lain. B. Sistem kepercayaan dan kebudayaan bangsa pra-Islam. Pada awalnya, masyarakat Mekah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Makkah mulai pindah menyembah selain Allah. Masa itu disebut masa jahiliyah. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Makkah, yaitu menyembah malaikat dan menyembah jin, roh atau hantu. Materi keempat yaitu pembentukan peradaban periode kenabian. Satu, pembentukan peradaban periode kenabian pada fase Mekah. Satu, sistem dakwah. Haji Tauhid 1213 ada dua cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ialah satu, dakwah secara diam-diam. Dengan turunnya perintah itu mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama beliau melakukannya secara diam-diam di lingkungan sendiri dan di kalangan rekan-rekannya. Dua, dakwah secara terbuka. Setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka. Dan langkah berikutnya ialah berdakwah secara umum. B. Pembentukan peradaban periode kenabian pada fase Madinah. Satu, pembentukan sistem sosial masyarakat. Peradaban pada masa Nabi dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Muhammad SAW di bawah bimbingan wahyu. Di antaranya sebagai berikut: pembangunan Masjid Nabawi, persaudaraan antar kaum, Muhajirin dan Ansar, kesepakatan untuk meletakkan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial, saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin. Dua, di bidang politik. Nabi SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yasrib, baik orang muslim maupun non-muslim. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hashim disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam. Daulah Islamiyah yang pertama, setiap kelompok mempunyai pribadi, keagamaan, dan politik. Adalah hak kelompok menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada orang yang patuh. B. Kebebasan beragama terjamin buat semua warga negara. C adalah kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun bangsa Yahudi, untuk saling membantu baik secara moral ataupun material. 3. Di bidang militer. Peperangan yang terjadi pada masa Rasul membawa akibat perkembangan Islam dan kebudayaan Islam. Peperangan pada masa Rasul terdiri dari satu, Ghazwah, yaitu peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasul sendiri. Peperangan ini terjadi 27 kali. Yang kedua, Syariah, yaitu peperangan yang dipimpin oleh para sahabat. Untuk memimpinnya peperangan ini terjadi 38 kali. 4. Di bidang ekonomi. Peletakan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan langkah yang sangat signifikan sekaligus berlian dan spektakuler pada masa lalu, sehingga Islam sebagai sebuah agama dan negara dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dari prinsip-prinsip Quran. Materi kelima, peradaban Islam pada masa Khalifah Rashidah. 1. Sakifah Bani Saidah. Sakifah Bani Saidah atau As-Sakifah adalah sebuah bangunan beratap yang digunakan oleh kabilah Bani Saidah, suku Kasrat, salah satu kabilah yang berasal dari Madinah, Hijaz, barat daya Jazirah Arab. Sakifah Bani Saidah adalah salah satu taman bersejarah bagi umat muslim di dekat Masjid Nabawi. 2. Sistem politik dan pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq 11-13 H atau 632 sampai 634 Masehi. Sistem pemerintahannya, kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar bersifat sentral, yakni
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Umar bin Khattab 13 sampai 23 H atau 634 sampai 644 Masehi. Sistem pemerintahannya, administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah, provinsi: Makkah, Madinah, Syariah, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Masa pemerintahannya 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Sistem pemerintahannya, Khalifah Utsman mempercayakannya kepada seorang gubernur untuk setiap wilayah atau provinsi. Pada masa kekuasaan, wilayah Madinah dibagi menjadi 10 provinsi. Yang keempat, Ali bin Thalib. Masa pemerintahan 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Sistem pemerintahannya, Ali berhasil memecat sebagian besar gubernur yang korupsi dan mengembalikan kebijaksanaan Umar pada setiap kesempatan yang memungkinkan. Yang ketiga, sistem pergantian kepala negara pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Periode pemerintahan Khulafaur Rasyidun dimulai dari peristiwa Syakifah Bani Saidah. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Dari kalangan muhajirin terdapat 6 orang yang hadir pada peristiwa Syakifah ini. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah melalui penunjukan langsung menjelang wafat Abu Bakar, menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Yang ketiga, Utsman bin Affan. 3 kandidat Zubair menyerahkan jabatan khalifah tersebut kepada Ali bin Thalib. Saat menyerahkan jabatan khalifah kepada Abdurrahman bin Auf dan telah menyerahkan jabatan khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dalam kelompok Khalifah Rasyidin. Ia dilantik menjadi khalifah mengganti Utsman bin Affan yang terbunuh oleh sekelompok pemberontak asal Mesir. D. Masa-masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. 1. Al-Hal wal-Aqid. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk bertindak atas nama orang muslim dalam memilih seorang khalifah. Dikenal sebagai Al-Hal wal-Aqd. Kadang-kadang disebut Al-Aqd wal-Hal. Sistem politik. Abu Bakar As-Siddiq. Bentuk pemerintah Abu Bakar adalah monarki yang menggunakan ketiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Umar bin Khattab. Umar membentuk departemen dan membagi daerah kekuasaan Islam menjadi 8 provinsi. Setiap provinsi dikepalai oleh wali dan didirikan oleh kantor gubernur. Yang kedua, militer. Abu Bakar As-Siddiq cukup membentuk 3 brigade yang dipimpin Amir bin As untuk daerah Qida'ah, Mi'an, Ibhazin untuk Bani Sulay di Hawazim, dan Khalid bin Said untuk membebaskan Syam. Umar bin Khattab menaklukkan bangsa Romawi dengan suatu kemenangan yang gemilang. Dengan kemenangan ini, wilayah kekuasaan Islam semakin bertambah luas. Negeri yang menjadi kekuasaannya menjadi aman, tentram, makmur, dan sejahtera. Materi yang keenam yaitu peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, perkembangan politik. Perseteruan Muawiyah dengan Ali sudah bermula sejak Utsman bin Affan terbunuh. Kala itu Muawiyah berkedudukan sebagai gubernur di Syam, Damaskus, sementara Ali sebagai khalifah. Motivasi Muawiyah ialah untuk menuntut atas kematian Khalifah Utsman yang mati terbunuh. Akhirnya perseteruan ini mengalami titik klimaks pada peristiwa Perang Siffin, dan disinilah tonggak awal menjadi cikal bakal pembentukan kekhalifahan dinasti Umayyah kelak. Yang kedua, perkembangan ekonomi dan administrasi. Khalifah Abdul Malik secara bulat menetapkan untuk mencetak uang sendiri di Damaskus. Sementara itu Hajjaj pada tahun berikutnya melakukan hal yang sama. Akibatnya masyarakat Arab sudah
mulai mengenal sistem perhitungan. Ide ini juga diterima di Yaman, Syria, dan Irak. Yang ketiga, konsolidasi dan pembaharuan politik pada masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz selama masa pemerintahannya memperlihatkan kemajuan di berbagai aspek. Kebijakan pertama Umar setelah diangkat menjadi khalifah adalah dengan memecat pejabat pada saat khalifah sebelumnya diganti dengan pejabat yang memiliki kriteria ketakwaan terhadap Allah, amanah, dan menjalankan agama dengan baik. Yang keempat, gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah. Gerakan yang digencarkan oleh kelompok-kelompok sebagai berikut. Yang pertama, kelompok Syiah, kedua, kelompok Sunni, ketiga, keluarga Abbas, yang keempat, perpecahan antar suku etnis dan kelompok politik.